Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana media sosial bisa menjadi sarana untuk menguatkan mental kita. Ya, kita saat ini memang berada di suatu era di mana media sosial ini adalah suatu hal yang seolah-olah semua orang pakai, semua orang butuhkan, semua orang mempunyai sosial media, ya. Tetapi akhir-akhir ini saya mendapatkan cerita ya dari teman-teman gitu ya, bagaimana mereka seolah-olah sudah jenuh dengan yang namanya media sosial, sudah malas gitu untuk bermain di media sosial. Nah, ini banyak alasannya macam-macam gitu ya. Baik ada yang lebih enak merasakan kehidupan di dunia real gitu. Ada yang sudah jenuh melihat postingan-postingan orang gitu, udah lelah membaca, matanya tuh sudah tidak support lagi untuk menikmati yang namanya media sosial gitu. Ada yang sudah jenuh bahwa seolah-olah sosial media itu hanya untuk pencitraan saja gitu ya. Senyatanya di kehidupan keseharian mungkin orang tidak seperti yang ditampilkan di media sosial gitu. Dan itu membuat seakan-akan itu udah jenuh gitu. Nah, tetapi ada orang yang masih suka ya, masih eksis, masih menikmati yang namanya media sosial ini. Kalau mereka semuanya sudah tidak menikmati media sosial, pasti yang namanya media sosial itu sudah tutup ya. Tapi dia masih eksis, berarti masih banyak orang-orang yang menyukai dan menikmati bermain di media sosial. Saya jadi merefleksi diri saya sendiri, kenapa saya masih suka bermain media sosial gitu ya. Meskipun kadang ada waktunya itu bosen juga, ada waktunya jenuh gitu, ya saya off beberapa hari gitu. Kalau lagi suka lagi ya saya posting-posting lagi. Karena saya merasa bermedia sosial itu sarana untuk berbagi manfaat. Misalnya saya ada pikiran apa ya, refleksi apa, saya tuangkan. Dilalah di sana banyak teman-teman yang merasakan manfaat gitu. Itu ya sebagai sarana untuk sharing saja, seperti halnya saya berbagi di YouTube ini. Juga barangkali sharing-sharing untuk sekedar hanya memberitahu ini loh, ada restoran enak atau warung enak ya, makanan enak di sebuah daerah gitu misalnya. Hanya sekedar itu pun itu cukup membahagiakan ya. Dengan kita memberikan informasi itu, orang-orang jadi pengen tahu, misalnya orang-orang jadi datang ke sana dan membeli. Nah, itu kan sebuah hal yang positif untuk memberikan info ya kepada teman-teman di media sosial tentang sebuah warung misalnya, atau sebuah tempat wisata dan sebagainya. Itu kan sebuah istilahnya kita endorse tapi kita dengan sukarela gitu, dengan senang hati, bukan karena dibayar gitu. Nah, itu saya rasa itu salah satu manfaatnya dalam kita bermedia sosial ya. Nah, tetapi memang tidak disangkal bahwa ketika kita bermedia sosial itu memang kadang ada sesuatu yang membuat hati kita tuh tidak nyaman ya. Apalagi ketika ada pergolakan politik ya, ada isu-isu macam-macam dan sebagainya, itu perdebatan itu jadi membuat kita tuh ikutan panas gitu. Kita jadi ikutan pingin emosi dan sebagainya ya. Nah, ini memang sisi negatifnya dari kita bermedia sosial. Segala sesuatu itu mudah sekali untuk di-share gitu ya. Entah itu benar, entah itu tidak benar gitu, itu mudah sekali di-share. Sehingga itu akan memberikan dampak kepada para pembacanya itu, ya itu pergolakan emosi yang naik turun itu ya. Dan itu tentunya akan membuat diri kita tidak tenang, membuat diri kita tidak nyaman ya. Mendingan nggak usah Facebookan atau nggak usah Twitteran, nggak usah Instagraman gitu ya. Hidup di dunia nyata mungkin itu lebih mendamaikan. Nah, itu ya suatu pilihan dan itu baik-baik saja tentunya. Nah, saya mencoba menelaah sebenarnya ada sisi baik apa lagi sih ketika kita bermedia sosial ya. Nah, ternyata saya merasakan bahwa dengan bermedia sosial sebenarnya kita sedang dilatih untuk memperkuat mental kita
ya. Kita biasa mengetahui bahwa untuk membuat hati kita tenang, membuat pikiran kita tidak banyak gaduh itu dengan misalnya meditasi, berzikir atau uzlah gitu ya. Kita biasa mendengar itu. Dan itu akan sangat mudah memang ketika kita tidak melihat keriuhan di dunia gitu. Kita menjadi tenang itu akan sangat mudah. Tetapi ketika kita ingin menguji kekuatan mental kita, benarkah kita benar-benar sudah bisa tenang, benar-benar sudah bisa mengontrol emosi, benar-benar bisa memanage pikiran liar kita, ya kita harus terjun di suatu kondisi yang memang di situ ada keriuhan, di situ ada kumpulan bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam obrolan dan sebagainya yang itu akan membuat kita merespon ya dengan cara kita sendiri-sendiri. Nah, ketika kita ingin tahu sebenarnya sudah seberapa kuat sih mental kita itu ya kita terjun di situ. Nah, satu kondisi yang itu benar-benar ada keriuhan di dalam situ, yaitu salah satunya ya media sosial. Itu adalah jelas tertumpang tertuah di situ tuh berbagai macam pikiran orang, ya persepsi orang, tindakan orang dan sebagainya itu ada di situ dan kita dengan langsung bisa menyerapnya. Misalnya di dunia nyata ya kita paling hanya kenal kanan kiri tetangga kita ya, saudara-saudara kita itu tidak terlalu banyak orang yang kita kenal dan kita tidak terlalu riuh pikiran kita karena mungkin kita jarang ketemu dan sebagainya ya, kan kita tidak tahu. Tetapi di dunia media sosial kita tuh tahu banyak hal, kita tahu semuanya, kita tahu apa yang dipikirkan orang, apa yang dilakukan orang, kita tahu ya. Seolah-olah kita tuh hidup di dalam sekumpulan ribuan orang gitu ya, dan kita tahu apa yang sedang dia pikirkan. Nah, ini adalah suatu kondisi yang secara nyata kita serap dan respon kita atas itu menunjukkan bagaimana mental kita. Nah, ketika kita merespon hal itu, misalnya ada orang posting beli mobil baru, kitanya panas gitu. Ketika ada orang membuat rumah bagus yang besar gitu, kitanya iri ya. Ketika ada orang berpikiran A, kitanya tidak setuju, kita pingin mengkontra. Ada orang misalnya sedang ribut politik, kita pingin menyerbu juga, membuat wacana tandingan gitu dan sebagainya. Itu menunjukkan respon bagaimana diri kita ya. Tetapi ketika itu semua tidak mempengaruhi kita, ya itu berarti menunjukkan bahwa mental kita sebenarnya semakin kuat ya. Tetapi bukan berarti orang yang akhirnya memilih tidak bermain media sosial itu mentalnya nggak kuat, bukan berarti itu. Cuma dengan kondisi media sosial yang seperti itu apa adanya, kita bisa melatih mental kita. Ya, ketika kita bisa merespon segala sesuatu yang ada di media sosial itu sebagaimana apa adanya, kita tidak menjudgment, kita tidak menilai buruk, kita tidak membuat opini-opini tandingan yang itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita lebih benar gitu. Itu sebenarnya kita sedang melatih diri kita ya, melatih mental kita untuk menjadi lebih kuat. Nah, ketika kita bisa menjadikan media sosial ini sebagai lahan untuk berlatih menguatkan mental kita, sebenarnya itu adalah sebuah kondisi meditasi yang sebenarnya. Ya, kalau biasanya meditasi biasanya di tempat sunyi, kali ini kita bermeditasi di tempat yang ramai. Tapi bukan ramai karena kondisi di kenyataan, bukan, tapi ramai di dalam pikiran kita. Kita bisa langsung membaca, kita bisa langsung melihat ya apa yang ada di sana dan itu akan memenuhi pikiran kita memang. Nah, kita di situ berlatih agar apapun yang masuk ke dalam pikiran kita itu kita respon dengan netral. Nah, inilah kita sedang berlatih menguatkan mental. Jadi saya sebut ini bermedia sosial adalah sedang topo ing rame. Ya, kita bertapa, ya kita bermeditasi, tetapi dalam keramaian. Nah, disinilah topo ini bisa menghasilkan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang langsung bisa dilihat gitu. Ketika kita dengan segala informasi yang kita serap itu pikiran kita masih ikut merespon A, merespon B, ya semuanya itu kita respon dengan persepsi diri kita sendiri ya yang negatif tentunya,
itu menunjukkan kita belum menguasai topo ing rame. Ketika kita bisa merespon apapun yang kita serap dari media sosial dan kita bisa meresponnya dengan netral, berarti kita berhasil dalam melakukan namanya topo ing rame. Ya, dan mudah-mudahan ketika kita berhasil dalam topo ing rame ini, mental kita juga akan semakin kuat. Jadi media sosial itu salah satunya sangat bermanfaat untuk melatih diri kita untuk topo ing rame, ya, agar mental kita semakin kuat. Kalau kita sebagai orang yang biasa, ya, bukan public figure dan sebagainya, sebenarnya media sosial itu tidak terlalu naik turunnya tidak terlalu tajam gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah followernya banyak, ya, dia sosok influencer dan sebagainya, sebenarnya itu akan lebih tajam lagi, ya. Ada yang tidak setuju, langsung nyolot, ya. Ada yang menghina, menjelekkan, ya, membuka aib dan sebagainya, itu jauh lebih tajam lagi sebenarnya. Nah, ketika orang-orang yang sudah menjadi sosok public figure ini bisa merespon dengan netral, ya mereka sebenarnya sudah semakin kuat, memiliki mental yang semakin kuat. Nah, itulah menurut saya kenapa media sosial ini bisa menjadi sarana untuk menguatkan mental kita. Ketika kita masih kuat, ya, di dalam bermain media sosial, ya lanjutkan. Tetapi misalnya ketika kita sudah merasa tidak kuat, sudah jenuh, sudah bosan, ya, sudah jengkel misalnya gitu, apalagi merasa tidak ada manfaatnya si media sosial ini, ya tidak masalah juga untuk meninggalkan media sosial atau berhenti sejenak dari media sosial, kita fokus ke dalam dunia nyata kita, itu juga baik-baik saja dan itu bagus gitu, karena kita berarti tahu kondisi kita sedang belum siap menghadapi media sosial dan itu tidak masalah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.